Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Rabu. Mari dengan cepat kita buka 1 Petrus 3 ayat 13. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan, berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita, khususnya para imam-imam yang bersama saya, orang-orang yang saya percayakan, dan mereka yang membantu saya dalam pelayanan, yang saya beri tanggung jawab, mereka yang berdiri sebagai imam, ataupun mereka yang bertanggung jawab mengurusi gereja di pondok pemulihan maupun di pondok kemuliaan Langsep dan Janti, serta koordinator-koordinator di dalam penata layanan gereja, dan juga kita sebagai pendoa-pendoa syafaat semuanya. Sesungguhnya kita ini memiliki tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya hidup kita memuliakan Tuhan Yesus? Jika Bapak Ibu Saudara mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka kuduskan dong Tuhan Yesus dalam hatimu. Dengan cara apa? Dengan cara berani bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang tidak pernah berani bertanggung jawab. Orang yang tidak berani bertanggung jawab, mereka punya banyak alasan. Tetapi tanggung jawab mereka tidak pernah nampak. Sehingga orang tidak melihat sesuatu yang baik. Bahkan orang-orang yang memfitnah kita, terbukti bahwa fitnahan mereka benar. Karena ternyata apa yang kita lakukan ini tidak baik. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita ini selalu tekun berbuat baik. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?
Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Bapak Ibu Saudara, saya mengajarkan kepada semua teamwork saya. Rajinlah berbuat baik. Berbuat baik itu artinya lakukan tanggung jawabmu dengan baik. Dengan sebaik-baiknya. Supaya orang yang memfitnah kita itu tidak mendapati sesuatu yang benar sesuai dengan perkataan mereka. Kalau kita rajin berbuat baik, terus rajin berbuat baik, melakukan tanggung jawab kita, maka saya percaya, walaupun orang memfitnah kita, tidak terbukti, saudara. Karena yang kita lakukan adalah terus baik dan benar. Satu contoh, saya punya pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ini baik, bekerja dengan baik. Dia melakukan tugas rutinnya dengan baik. Dia tidak pernah mengabaikan tugasnya, sangat rajin. Ketika ada seorang yang mungkin memfitnah pembantu saya, mengatakan bahwa dia begini, dia begitu, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu tidak pernah terbukti. Karena apa? Karena kebaikannya. Karena ada hasil. Bapak Ibu Saudara, jangan kita ini tidak ada hasil, tapi kita ini bertahan pada pendirian kita. Orang itu tidak melihat pendirian kita, orang itu tidak melihat alasan kita, orang itu tidak melihat bahkan kebenaran dalam kita tanpa buah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita difitnah, kita tidak perlu alasan. Karena apa? Buahnya sudah ada. Ini yang kita perlu bangun Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang membangun diri dengan alasan-alasan. Kalau kita salah, kita akui salah. Kalau kita lupa, kita akui lupa. Kalau kita lalai, kita akui lalai, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang menunjukkan kebaikan kita, tanggung jawab kita. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara yang bekerja di perusahaan, bagaimana Tuhan Yesus itu dikuduskan dalam hati kita. Jika Bapak Ibu Saudara berbuah bagi perusahaan. Kalau saudara melakukan yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, bagaimana orang bisa berbuat jahat kepada kita? Tidak ada dasar untuk memfitnah kita. Bagaimana orang memfitnah pembantu saya sedangkan saya tahu pekerjaan dia menghasilkan baik? Tetapi kalau orang memfitnah pembantu saya dan saya melihat pekerjaan pembantu saya itu memang tidak benar, tapi dia banyak alasan, Bapak Ibu Saudara, orang inilah yang tidak berani bertanggung jawab dan orang ini tidak punya nilai. Jangan terbiasa untuk beralasan apapun. Orang itu melihat hasil. Orang itu melihat buah. Sama seperti apakah gereja kita ini adalah gereja yang benar, Tuhan Yesus tidak melihat pengetahuan, Tuhan Yesus tidak melihat bagaimana teori-teori saudara, alasan saudara, tapi Tuhan Yesus melihat buah. Tuhan Yesus lebih melihat hasilnya yang kita lakukan itu baik, itu benar-benar baik. Itulah cara menguduskan Tuhan Yesus dalam hati kita. Jadi saudara jangan pernah hanya berkata begini,
Ya, biarkan Pak, itu kan kata orang yang memfitnah. Loh, apakah fitnahan mereka itu benar apa enggak? Jangan-jangan benar ya bukan memfitnah dong mereka itu. Memang kamu yang enggak baik, memang kamu yang enggak benar. Sebab apa? Yang kamu kerjakan tidak ada yang baik. Demikian juga pelayanan kita Bapak Ibu Saudara. Orang bisa melihat apakah penggembalaan saya baik, itu bukan dari teori saya. Dengan pinternya saya khotbah, tapi bagaimana hasil daripada yang saya lakukan ini. Sama seperti waktu Tuhan Yesus memberikan 2 talenta, 5 talenta, 1 talenta. Perumpamaan. Bapak Ibu Saudara, yang 1 talenta dipendam. Nah, orang yang tidak menghasilkan itu biasanya banyak alasan. Kenapa kok kamu tidak menghasilkan? Ya karena kan Tuhan adalah Tuhan yang bengis. Tuhan kan Tuhan yang tidak menabur tapi mengambil. Alasan saja saudara. Beda dengan yang 5 talenta. 5 talenta itu bekerja dan menghasilkan 5 talenta sehingga 10. Yang 2 menghasilkan 2. Tuhan Yesus berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan salahkan orang lain kalau dia memfitnah engkau. Karena engkau memang tidak baik. Maka itu Bapak Ibu Saudara, orang yang berani bertanggung jawab adalah orang yang tekun berbuat baik. Tekun ibadah, tekun melayani, tekun menjalankan kebenaran. Maka orang lain yang memfitnah kita, orang lain yang mengatakan A sampai Z tentang kita, mereka tidak terbukti. Itu bukan karena pandainya kita beralasan, saudara. Dan saya berharap teamwork saya, mari Bapak Ibu Saudara, kita ini akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan dan manusia. Oleh karena itu, ayat 15 berkata dalam surat Petrus, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu dikuduskan sebagai Tuhan dalam hati kita, kita adalah orang yang berani bertanggung jawab. Kenapa kita berani bertanggung jawab? Ya karena kita selalu melakukan tugas kita dengan baik. Orang itu melihat buah, saudara. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu ikuti itu orang Farisi dan orang ahli Taurat. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan kita ini punya tanggung jawab, entah sebagai pendoa, entah sebagai full timer, entah sebagai pemusik dan pelayanan pemuda lainnya, mari kita lakukan dengan baik. Supaya kita bisa bertanggung jawab. Kalau kita rajin melakukan yang baik, kita sungguh-sungguh memperhatikan tanggung jawab kita, maka penilaian yang positif akan kita terima dan orang-orang akan mempercayai kita. Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa ada orang-orang yang tidak mendapatkan kepercayaan lebih? Karena tidak menghasilkan. Orang-orang yang tidak menghasilkan saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan rata-rata orang seperti ini banyak alasan. Ditanya kenapa kamu tidak melakukan ini? Selalu ada alasan. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Selalu ada alasan. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan, kalau kita berani bertanggung jawab dan kita menguduskan Tuhan Yesus dalam hati kita, maka kita harus jujur. Maka itu dikatakan di sini,
Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara, orang-orang itu akan meminta pertanggungjawaban. Maka Bapak Ibu Saudara jangan marah. Jangan marah. Kalau saudara marah, berarti kita adalah orang yang tidak berani bertanggung jawab. Ada banyak saudara orang jadi marah. Kenapa kita marah? Kita ditanya tanggung jawabnya. Orang tanya dengan saya, tanggung jawab saya sebagai gembala, saya marah. Padahal harus dengan lemah lembut dan hormat. Kenapa saya bisa lemah lembut dan hormat? Ya karena saya melakukan kebenaran. Karena saya menghasilkan, karena saya tekun mengerjakan pengembalaan dengan baik, ya saya tidak perlu marah. Saya difitnah A sampai Z, saya tidak marah karena saya tahu apa yang saya lakukan memberikan nilai positif dan dampak. Tapi kalau saya marah, biasanya saya ini pengangguran. Maaf saudara ya, orang yang marah ditanya tanggung jawabnya itu biasanya pengangguran. Bapak Ibu Saudara coba tanya pengangguran itu, kan mudah marah. Kenapa mereka marah? Karena mereka melalaikan tanggung jawab. Maka itu Tuhan berkata, dengan hati nurani yang murni, dengan lemah lembut dan hormat ketika saudara ditanya tentang tanggung jawab saudara. Misalkan saya tanya kepada ketua pemuda, saya tanya dengan benar. Sama seperti waktu saya pernah bertanya kepada seorang pendoa dan sekarang sudah keluar dari tim kami karena dia bukanlah orang yang baik. Pada masa COVID itu saya memantau mereka, apakah mereka sebagai pendoa tetap doa pagi enggak. Saya tanya dengan baik, apakah kamu tetap doa pagi? Marah saudara dengan saya. Loh, kan aneh. Dan waktu itu saya marahi juga, saya tegur habis-habisan dan minta maaf. Aneh saudara, kalau orang melakukan pekerjaan dengan baik tidak perlu marah, ditanya. Kenapa mudah kita marah? Karena kita tidak bertanggung jawab. Karena kita mudah melalaikan tanggung jawab kita. Maka itu kalau kita salah, ya kita katakan aja kan dengan mudah, nggak perlu marah. Bilang aja, ya Pak, saya lalai Pak, maafkan saya. Kan sudah selesai. Orang ini beralasan kenapa Bapak mengganggu privasi saya. Itu kan hak saya, mau doa atau tidak. Loh kurang ajar tuh orang ini saudara. Karena orang ini dibawa kepemimpinan saya. Untung dia minta maaf, tapi dia tetap keluar saudara. Karena Tuhan tidak berkehendak dengan orang seperti ini. Lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa saudara ketika saya tanya engkau marah? Karena engkau tidak bertanggung jawab. Demikian juga yang dilakukan bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel mati di padang gurun? Karena mereka marah sama Tuhan. Kenapa Kain marah dengan Tuhan? Ketika Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di mana adikmu Habel? Padahal Tuhan kan tahu kalau Kain yang membunuh. Kain itu anak pertama, Habel anak kedua. Kain itu tidak bertanggung jawab. Sehingga ketika Allah bertanya, Kain, di mana adikmu? Jawabnya Kain apa? Apa saya ini babysitternya apa? Lihat saudara, orang-orang mudah marah kalau ditanya tanggung jawabnya kepada siapapun. Orang ini tidak bertanggung jawab saudara. Dia melakukan satu kesalahan yang dia tidak mau diketahui dan dia mencoba menutupi alasan dengan marah. Kain marah saudara. Lihat saudara. Tuhan dimarahi. Apakah aku penjaga adikku? Bapak Ibu Saudara, Allah berkata, darah Habel berteriak.
Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Saudara boleh banyak alasan di hadapan orang, bahkan pemimpinmu yang bertanya, kenapa kamu begini? Saudara, alasan A sampai Z. Tuhan tidak bisa ditipu. Saya tidak mau orang-orang yang ada di bagian saya, terutama yang bersama-sama saya, memikul tabut Tuhan. Saudara adalah orang yang tidak berani bertanggung jawab. Kenapa kita tidak berani bertanggung jawab? Karena kita tidak melakukan kebenaran. Kita tidak rajin berbuat baik. Orang yang rajin berbuat baik, saudara, orang yang melakukan tugasnya dengan baik, dia tidak perlu takut ditanya tanggung jawabnya. Dia tidak perlu tersinggung ketika ada orang yang bertanya tentang tanggung jawabnya. Tidak perlu marah. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak visi 10 tahun ke depan kita ini harus berubah. Khususnya para imam-imam yang bersama saya, yang bertanggung jawab di setiap bidang-bidang yang saya sudah percayakan di formasi masing-masing. Tolong kerjakan dengan sebaik-baiknya. Orang itu mengetahui kok segala kekurangan kelemahan kita, asal kita jujur. Tapi bagi orang yang terlalu banyak alasan, orang ini tidak jujur. Bapak Ibu Saudara, janganlah sampai mereka memfitnah kita. Karena kita hidupnya nggak benar. Itu bukan fitnah, saudara. Tapi memang kenyataan. Tapi orang memfitnah kita sebagaimana dikatakan, dan dengan hati yang nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang memfitnah kita, mereka akan malu karena yang kita lakukan benar. Bahkan saudara dikatakan ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara, kalau kita memang tidak benar, ya kita ini akui saja. Kalau kita sudah baik, kalau kita sudah melakukan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, ditanya orang dengan ramah jawabnya, dengan hormat, sopan, tidak perlu marah. Kalau kita masih menderita, itu kasih karunia, itu kebahagiaan, itu upahnya besar. Sama seperti saya sudah melakukan dengan baik, walaupun dalam apa yang saya lakukan ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, tapi saya rajin terus. Saya yakin orang yang memfitnah saya akan malu. Karena mereka akan bertanya kepada jemaat, akan bertanya kepada orang binaan saya. Dan mereka tidak mendapati celah apapun, mereka berkata yang jujur, Pak Feby baik dengan benar melakukannya. Tapi kalau saya orang yang tidak melakukan dengan baik, difitnah, ya itulah saya, memang bukan fitnahan saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sampai pelayanan saudara jatuh. Saya katakan hati-hati, 10 tahun ke depan ini kita perlu hati-hati. Karena orang akan meminta pertanggungan jawab kepada kita. Dan juga Tuhan meminta pertanggungjawaban pada kita. Saya merindukan orang-orang di samping saya, yang saya percaya. Tugas tanggung jawab di gereja, pondok pemulihan, pondok kemuliaan, Janti Langsep, bahkan koordinator-koordinator MCCI. Mari jangan orang memfitnah kita. Jawablah mereka dengan hormat, dengan baik, jangan dengan marah seperti Kain. Saya berharap saudara,
Jujurlah terhadap diri sendiri. Apa yang saudara lakukan setiap hari? Orang-orang yang saya percayakan, apa yang saya kerjakan? Kerjakan dengan semaksimal mungkin. Jika Bapak Ibu Saudara tidak bisa melakukannya karena saudara hanya punya 2 tangan dan sudah tidak bisa, saudara memberikan laporan. Sehingga orang tidak bisa memfitnah kita. Kita dianggap orang yang enak-enak, tidur-tiduran. Kita dianggap orang yang tidak melakukan apa-apa. Saya minta tolong Bapak Ibu Saudara, jangan sampai orang memfitnah kita. Beranilah bertanggung jawab, karena itulah karakter Kristus. Kalau kita bisa bertanggung jawab dengan baik, maka Yesus Kristus dikuduskan dalam hati kita sebagai Tuhan. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang layak dipercaya, yang disukai semua orang. Orang lain akan bangga, terlebih saudara yang ada di kebanggaan saya, saudara yang saya percaya. Orang akan bangga terhadap saudara dan mereka akan memuji saya berarti. Karena saudara di bawah saya. Tapi kalau mereka memfitnah saudara, mereka menjelekkan saudara, ternyata benar saudara itu tidak benar, maka saudara membuat nama saya jelek juga. Dan itu saya terima, saya tidak apa-apa. Dan saya akan bertobat. Karena orang yang ada di bawah saya, para koordinator dan semuanya, itu tanggung jawab saya. Jadi kalau ada apa-apa dalam hidup saudara, engkau difitnah dan benar saudara memang begitu, saya yang terkena juga. Jemaat juga begitu. Orang-orang yang saya gembalakan dengan sungguh-sungguh ada di tim gembala. Kalau saudara di luar, difitnah orang dan memang benar saudara berbuat jahat, tidak baik, yang kena saya. Saya terima saudara. Dan saya akan bertobat. Walaupun saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya menganggap saya gagal mendidik saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita egois. Kenapa pentingnya kita mengerti tentang hal ini? Supaya saya juga memberikan pertanggungjawaban saya kepada Tuhan Yesus. God bless you all.